Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku cah PCT dimanapun Anda berada. Siang ini saya melanjutkan review. Tadi pagi saya unboxing GoPro 9 Black Pro. Nah, siang ini saya pengen nyoba dipakai untuk di sepeda. Nah, ini saya lagi nyiapin, cuman dia masih bingung mountingnya seperti apa sih yang dipakai gitu ya. Yang dipakai mountingnya seperti apa, saya masih agak-agak keder-keder, jadi saya coba-coba aja. Jadi belajarnya by praktek langsung ya guys. Saya nggak ngeliat tutorial karena biar cepet aja. Kalau nggak tutorial tuh biasanya agak lama pastinya. Jadi saya pelan-pelan, saya coba-coba cari. Doain ya guys, saya bisa. Dan saya belum tahu hasil gambarnya seperti apa. Ini record langsung lewat GoPro. Nah, takut jatuh nih, saya geser dikit. Saya cari-cari dulu. Yang mana ya? Karena ternyata banyak banget mountingnya yang didapat dari si bawaannya GoPro ini. Seperti dari bawaan dari toko ya, dia ngejualnya bundle gitu. Bundling deh, bundel apa bundle? Bundle apa bundling ya? Oke, kita tunggu saja ya sambil saya coba-coba terus ini, saya cari mana nih yang pas, mana yang ini, karena saya harus buka-buka dulu. Malum lah orang newbie kayak begini ya. Tapi dari sinilah saya proses belajar, jadi kebanyakan saya itu belajarnya langsung autodidak dan praktek seperti ini ya guys. Dari dulu zaman IT sampai sekarang. Nah oke, akhirnya udah terpasang, langsung saja saya coba tes jalan, hasilnya seperti apa sih. Sesmooth yang di video-video di YouTube teman-teman pakai nggak ya? Ya seperti ini. Ini saya starting dari base campnya Wondes, saya keluar ke arah Gili Sampeng. Woi, ternyata terlihatnya luas ya. Kalau di layar kan GoPro ini kelihatannya kecil gitu. Jadi pas di layar gini kelihatannya luas juga ya. Kelihatannya kalau lihat aduh kecil banget nih layar ya. Jadi yang belum terbiasa kesannya itu gitu ya. Kesannya kalau belum biasa ya elah. Layar kecil banget gini gimana nanti hasilnya gitu. Terus saya berjalan menuju area Gili Sampeng 6 ke bawah. Ada yang bening-bening, wih ada Samson, ada nongkring itu nih bocah. Tapi ini saya jalan ini jam 12 lewat loh guys. Suhunya mesti panas banget, tapi ternyata enggak lah. Ternyata masih seger-seger aja, nggak se-hot yang dibayangkan. Karena ini jam 12 lewat, setengah satuan kayaknya. Tadi saya nggak merhatiin jam banget ini karena nggak bawa jam juga. Dan keluar nggak bawa duit 1 perak pun ini. Kalau kehausan bahaya ini. Nah ini tempat isi ulang yang sering saya pesan untuk di rumah, untuk masak ya, bukan untuk diminum, untuk air masak, karena air yang di dalam tanah itu kita kadang-kadang mengandung itu yang kuning-kuning gitu guys. Jadi terus kita lanjutkan. Nah ini kita sudah menuju jalan agak besar, jalan utama di Gili Sampeng depan, menuju ke arah MBK. Jadi menuju ke Sekolah Sang Timur. Terus. Dan ternyata kanan kiri bagus juga, kita kena shoot ya. Hasilnya enak untuk dipandang gitu. Jadi nggak kejerak-gajeruk. Jadi benar juga kalau katanya Bro Rudi bahwa si ini nih GoPro ini katanya jadi gimbal killer gitu. Jadi stabilizernya saya belum tahu apakah emang ini udah menggunakan ini apa namanya kayak gimbal gitu di dalamnya. Cuma kalau kata si Bro Rudi ini ya, kawan yang sudah biasa pakai, katanya GoPro 9 Pro ini udah jadi gimbal killer gitu. Cuma tadi saya pakai ya, ini lumayan agak panas bro guys, lumayan agak panas dan layarnya suka mati-mati ini. Walau lah masih newbie, jadi layarnya itu kadang mati-mati. Tadi saya on-offin, dan ternyata disentuh-sentuh aja nanti jadi on lagi. Mungkin maksudnya adalah ini biar
hemat tenaga ya, hemat baterai kayaknya nih. Oke, kita menuju Jalan Sang Timur guys. Ini panasnya sampai ke ubun-ubun, cuman nggak terasa panas sih, nggak terasa panas banget. Karena di sini kan agak luas, terus udaranya agak kenceng, jadi nggak begitu kelihatan, nggak kerasa begitu panas. Nah, kita napak tilas setiap hari Minggu biasanya saya jualan di area sini ya, Wondes. Biasanya jualan di MBK, karena pandemi kita off sama sekali, kita off karena gereja juga libur sepertinya. Jadi kita off, nggak join dengan teman-teman lagi. Tapi ada beberapa teman-teman yang masih nekat jualan, ya mau nggak mau ya, ada pilihan ya, mereka ada tetap yang jualan di sini. Kalau saya dulu biasanya kalau jualan Wondes itu di hari Minggu saja dan Sabtu sekali, Sabtu sore gitu. Nah, sebelah kanan kita jualan biasanya. Ini sepi. Oke, pemandangannya lumayan luas di sini karena masih ada tanah lapang. Disinilah kita kalau hari Minggu kita menjemput rezeki. Nah, sekarang menjemput rezekinya berbeda, kita bersenjatakan GoPro, salah satunya untuk menjemput rezeki. Semoga Wondes juga tetap berkarya. Kini kita berkarya ini salah satunya juga untuk Wondes juga ya guys. Jadi video ini disupport oleh Siomay Wondes, ikan tenggiri asli. Jadi teman-teman tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya guys, supaya peralatan tempur kita ini makin semangat untuk kita gunakan, mencari view-view cantik di area Jakarta Barat, terutama karena kita tinggal di area Jakarta Barat, Kebon Jeruk tepatnya. Nah, ini kalau saya nanti punya rumah saya yang udah saya bangun, rencana lagi proses pembangunan ya, tolong doain, saya pinginnya kayak gini. Jadi yang luas itu kebunnya guys, taman-tamannya luas gitu. Rumahnya kecil saja tapi kamarnya gede. Saya pinginnya gitu, karena kenapa kamar saya pengen gede? Salah satunya ya, kamar sekarang tidak cuma untuk tidur bagi saya, tapi untuk berkreasi, untuk berkarya, untuk berbagi kasih. Kalau itu udah pasti ya, sebagai pasangan yang halal tentu berbagi kasih yang pasti, biar ide-ide gilanya, ide-ide untuk bisnisnya terus berlanjut gitu. Jadi saya bisa mengontrol setiap Wondes dimanapun dia punya berdiri gitu ya. Nanti bisa buka cabang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia misal. Saya bisa kontrol, saya bisa memantau dari kamar tersebut kalau gede. Jadi ada layar-layarnya, ada TV, ada monitor-monitor yang bisa monitor jarak jauh. Jadi sambil yeleye, sambil semedi, sambil salto gitu ya, sambil push up, sambil sit up, wah, kita tetap bisa melihat cairan-cairan yang bergelora. Itu kenapa saya pingin kalau punya kamar yang luas gitu, tapi di depannya juga kebun-kebun, tanaman-tanaman gitu. Jadi bukan rumahnya yang gede, tapi kamarnya. Dan banyak tanam-tanamannya. Maklum, wong deso ya, tetap kendesewanya nggak bakal tertinggal gitu. Jadi kemarin saya juga udah mulai ada pembangunan, cuma masih terus berjalan sambil mengumpulkan uang untuk tambahan menyelesaikannya. Mohon doanya guys. Kita tetap di komplek ini, masih di komplek Sang Timur, kita menuju area kelurahan. Nah di sini nih, saya dulu pertama belajar mobil di sini hampir nubruk guys. Nggak ada teman, sendiri nekat. Wah ini si Samson, bocah ini dulu masih kecil banget, sekarang udah jadi Pak Ogah. Nah di sebelah kanan ini saya masuk gang situ dulu, sempat pertama-tama belajar nyetir, masuk situ sendiri karena masih keder gitu. Jadi gas kopling aja saya masih bingung, tapi udah nekat sendiri. Dan gara-gara itu saya akhirnya bisa juga gitu ya. Oke, ini kita masuk area Kebon Jeruk baru. Salah satu komplek di Kebon Jeruk yang sangat dekat dengan tol posisinya, tol Kebon Jeruk. Nah di baliknya gedung-gedung ini sebelah kanan tuh ada tol. Oke, nah kalau kita ngomongin Siomay Wondes, di sebelah kiri kita ini ada salah satu reseller kita. Di mana ya gangnya? Oh ini nih, sebelah depan ini. Pas di sisi sebelah kiri kita masuk, nah situ ada salah satu reseller Wondes kita yang di Kebon Jeruk juga. Beliau adalah salah satu yang udah senior dalam usia, tapi masih tetap join dengan kita-kita yang masih bocah-bocah. Saya bersyukur bisa membersamai beliau-beliau juga. Reseller kita ada yang masih lebih muda, ada yang udah usianya di atas kami gitu ya. Kita sama-sama belajar. Dan rasanya itu luar biasa saat punya tim ya, punya reseller gitu. Bukan masalah resellernya, tapi saat bisa berbagi kebermanfaatan, mereka dapat profit, kita juga dapat profit, sama-sama mendapatkan profit dan bertempur bareng, itu rasanya wow, amazing guys. Dan kita sambil sepedaan gini, teman-teman tetap
berkarya, tim Wondes ada yang bagian packing, ada yang bikin pelayanan, ada admin ya, tetap berkarya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Saya untuk provokator dari sisi konten-konten seperti ini, sambil saya ngomongin masalah Wondesnya, sambil saya berjualan, sambil menceritakan reseller. Nah, tapi teman-teman yang di bagian belakang tetap juga berkarya gitu. Adminnya, ada tim sekarang udah kolaborasi lagi dengan Chongfang gitu ya. Bahkan nambah lagi temen Mas Bro Joko ya, yang dulu udah teman lama, kemarin coba join juga bikin produk baru gitu ya. Coba kita kolaborasiin, siapa tahu, mohon doanya. Jadi sama-sama bertumbuh, dan teman-teman yang juga nge-YouTube boleh juga kita kerjasama, saling dukung, saling menyemangati, saling memberikan masukan. Siapa tahu kita sama-sama bisa berkarya bareng, menebar kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Oke, dan juga saya pesan satu buat istri saya tersayang terkasih, segera, moga-moga segera bisa gabung bersama Wondes dan bisa segera resign untuk kita bisa bertumbuh, berkarya lebih lagi. Karena istri saya ini sebenarnya adalah anak broadcasting, jadi kalau konten-konten video seperti ini tester sekaligus, dan ini adalah GoPro ini adalah yang beli gitu loh. Saya dulu pengen beli, belum sampai, yang ternyata malah istriku, karena dia lagi suka naik sepeda, saya saranin, Bun, kenapa nggak ngonten sekalian gitu. Nah, dirimu kan lagi suka naik sepeda tuh, udah dipasang GoPro buat jalan, nanti jadi konten YouTube. Kan seru ya, nggak, berbagi kebermanfaatan. Nanti si Bunda akan banyak ke area-area Sudirman, area-area Jakarta sono, pasti kalau sepedaan ke Senayan, Ancol, Monas, itu nanti akan jadi destinasi dia naik sepeda. Jadi akan seru kan kalau kita jadi couple planner, kita bermain, belajar, berkarya bareng-bareng gitu. Jadi happy-happy aja, bekerja menjemput rupiah, tapi bukan berarti kita harus habis-habisan. Apalagi kita harus diomel-omelin atasan gitu ya. Kalau atasannya asik, membangun, mempunyai jiwa leadership, tapi kalau atasannya yang memiliki jiwa-jiwa yang penting gue bisa nyuruh lu ya, lu anak buah gue, macam-macam nggak bisa, semua harus lewat gue. Oh no, hari gini bos, nggak boleh dong, nggak bisa seperti itu. Zaman sekarang zamannya demokrasi. Anak buah bukan sebab untuk diinjak, tapi anak buah itu levelnya seorang partner yang mempunyai kontribusi. Tanpa anak buah, leadership bisnis juga nggak bisa bergerak, kawan. Jadi saya juga menetapkan di Wondes ini teman-teman yang tim, walaupun mereka cuma admin, packing, itu mereka bukan berarti mereka nggak saya sia-siain, enggak, justru beliau-beliau ini aset-aset saya. Tanpa mereka saya bisa tumbang. Coba kalau saya ngadmin tiap hari, keriting guys. Kalau hari Minggu aja saya gantiin gitu untuk buat ngadmin, itu beratnya luar biasa. Jadi teman-teman kalau sudah jadi di atas ya jangan buat apa kita sombongin gitu ya, bahwa ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri dan juga responsibel yang mesti kita pertanggungjawabkan ke hadiratnya kelak. Jadi teman-teman yang punya anak buah, mari kita muliakan mereka, mari kita bantu mimpi-mimpi mereka. Untuk meraih mimpi-mimpi mereka, maka mereka pun akan habis-habisan membantu kita pastinya. Oke, kita sudah kembali sampai di base camp-nya Xiaomi Wondes dan kita mendapatkan konten luar biasa. Sepeda kali ini insya Allah berhasil, dan hasilnya ini. Selamat menikmati teman-temanku semua. Oke. Video ini dipersembahkan oleh Xiaomi Wondes. Makan somai ya Xiaomi Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.